bernama Raka, Arin, Nando, Bimo, Santi, dan Lucy. Kemanapun mereka selalu bersama. Ke kantin bersama, Allahu Akbar, Allahu Akbar. ke musola bersama. Indahnya hidup dalam harmoni, lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, dan untukku agamaku. Seperti seberang-seberangan ya, di mana ada masjid, di sini ada gereja. Ya, inilah Bhinneka Tunggal Ika. Kemanapun mereka selalu bersama, hingga waktu perkuliahan usai. Hai Kak. Lagi ngapain? Lagi bikin checklist tugas nih, Nan. Oh wow, semangat ya. BTW, aku dengar dari teman-teman deadline tugas kewarganegaraan kita dipercepat 2 hari loh. Demi apa, Nan? Itu artinya kita cuma punya butuh waktu 4 hari buat syuting sampai kelar editing. Aku udah bikin schedule ya, yang udah presisi banget. Misal kita miss hari aja, kita nggak bakal keburu, Nan. Yaudah kita diskusin aja dulu sama teman-teman yang lain. Kampus sering disebut sebagai miniatur negara. Di sini, kita bertemu dengan ratusan kepala, ribuan warna, dan jutaan ego. Kami pikir, duduk di satu meja yang sama sudah cukup untuk disebut bersatu. Tapi ternyata, menyatukan bangku jauh lebih mudah daripada menyatukan hati. Tema yang kita ambil ini tentang pahlawan nasional. Lagi ngerjain apa nih? Ini kita membahas konsep video kita. Oh, yang membuat rekam itu ya? Iya. Ayo, Dok. Oke, jadi konsep video kita harus tentang pahlawan nasional. Titik. Itu yang paling aman, referensinya jelas, sama dosen pasti kasih kita A. Kita mulai produksi besok pagi. Tapi Raka, kan besok hari Jumat, sedangkan aku mau usul kalau... Lucy, kita nggak punya banyak waktu buat diskusi yang muter-muter. Kalau kita telat sehari aja, timeline yang aku bikin bakal hancur. Kita butuh efisiensi, bukan debat. Raka, maksud Lucy itu baik tau. Kita masih tetap efisien, tanpa harus terburu-buru. Aku punya saran, gimana kalau kita maksimalkan dulu pembagian tugas kita, jadi besok tinggal eksekusi tanpa harus ada yang terbebani. Nah, dengerin tuh, mending cari di YouTube aja, tinggal kita edit, gak ribet. Lagian siapa sih yang peduli sama nilai-nilai gitu sekarang? Nilai bukan segalanya kok. Hei Raka, kamu ini mau kerja kelompok atau jadi diktator sih? Kan Lucy sama Santi udah ngasih pendapat. Masa kamu mentingin dengan timelinemu itu sih? Coba dengerin dulu, tutup mulutmu, kasih mereka kesempatan buat ngomong gitu. Raka, Arin bener loh. Tugas kita ini kan tentang kebinekaan. Tapi cara kita diskusi aja udah gak menghargai hak orang lain. Toleransi kan dimulai dari mendengarkan. Lucy, coba lanjut. Dalam kelompok, orang yang tidak mau mendengar pendapat orang lain hanya akan merusak kerjasama, karena tujuan bersama tidak tercapai dengan ego semata. Gesekan itu mulai terasa saat kata toleransi hanya menjadi hafalan di buku teks, namun asing saat dipraktikkan. Kadang kita terlalu sibuk dengan target sendiri, sampai lupa bahwa orang lain juga punya prinsip yang harus dihargai. Pokoknya aku nggak mau tahu. Besok Jumat siang, jam 1, kita semua sudah kumpul di lokasi syuting. Aku udah sewa peralatan syutingnya, nggak bisa di-reschedule. Hah? Jumat jam 1, Raka? Kamu sadar nggak sih apa yang kamu omongin itu? Anak laki-laki itu wajib sholat Jumat, Raka. Lagian ya, aku udah bilang kalau aku sama Lucy bakal ada kegiatan Jumat berkah. Kamu nggak boleh seenaknya menggeser kewajiban orang lain demi keuntungan kamu sendiri. Ya elah, San. Cuma sekali ini aja, masa nggak bisa izin sih? Lagian ini demi kelompok kita juga kan? Nah, ini nih yang aku bilang, perkara urusan ritual masing-masing, progres tugas kita jadi melambat. Kenapa sih harus kaku banget? Lagian Tuhan juga pasti tahu kalau kalian itu punya tugas penting. Sekali-kali gak apa-apa lah. Hei Bimo, jaga ucapanmu ya.
Menghargai orang lain itu bukan hak yang kaku, tapi itu tuh hak yang mendasar bagi orang lain. Kamu itu nggak punya hak buat ngatur ibadah orang lain, denger nggak? Kamu ya Raka, kan kamu itu ketua kelompok. Seharusnya kamu tuh lebih paham. Jangan memikirkan isi otak kamu itu nilai sama angka doang. Kamu itu lebih paham bahwa jadwal itu nggak bisa dipaksain atas keyakinan orang lain. Benar Raka, kamu hanya mau targetmu saja yang tercapai. Kamu tidak memikirkan soal jadwalku, jadwalnya Santi, dan sholatnya Nando. Kamu hanya mementingkan biar cepat selesai. Padahal apa gunanya kita belajar kewarganegaraan, belajar Pancasila kalau kamu tidak menghargai teman. Ya sudah, kalau kayak gini menyakiti hati aku saja. Aku mau pergi dulu ya. Sudah teman-teman. Lucy. Keberagaman itu bukan hambatan ya Raka. Justru itu ujian buat pemimpinnya seharusnya. Dan kali ini kayaknya kita gagal. Kesadaran seringkali datang dari keheningan. Melihat kursi-kursi yang kosong ini membuatku sadar bahwa menjadi pemimpin di tengah keberagaman bukan tentang siapa yang paling dominan, tapi tentang siapa yang bersedia merundukkan ego demi berjalan beriringan. Teman-teman, terima kasih sudah mau datang. Aku mau minta maaf terutama buat Santi, Lucy, Arin, dan Nando. Aku mau minta maaf karena aku sudah terlalu fokus sama target aku kemarin sampai aku lupa bahwa aku sudah menginjak-injak prinsip kalian di kelas ini. Aku sadar sekarang tugas kewarganegaraan itu bukan tentang video bagus atau dapat nilai A dari dosen, tetapi tentang kita yang ada di kelas ini. Lucy, aku udah baca ulang draft ide yang kamu kirim kemarin tentang akulturasi, itu bagus banget. Itu wajah Indonesia asli yang sebenarnya kita angkat. Oke, terima kasih Raka. Aku juga minta maaf ya karena aku kemarin terlalu emosional. Kita semua belajar Raka, di kelas kita belajar teori dan di luar kita belajar gimana caranya biar manusia yang saling mengerti. Nah, kan lo mak dengernya kalau rukun-rukun kayak gini. Jadi, kapan nih kita mau syutingnya? Hari Sabtu kah? Hari Minggu kah? Soalnya nanti habis syuting aku mau naktir kalian makan pempek nih di seberang sana. Mau nggak? Jangan ada yang nolak ya. Pasti. Aku juga minta maaf ya. Aku tahu kemarin aku sudah keterlaluan. Jadi sebagai gantinya aku akan jamin kalau editing video kita akan jadi yang paling keren agar ide dari Lucy tetap terlaksana dengan baik. Oke. Terima kasih. Beda itu memang pasti sih. Cuman rukun itu bilang kita. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain ada, Tapi tentang mengakui bahwa keberadaan mereka melengkapi kita. Indonesia itu seperti sebuah kanvas. Jangan biarkan ia hanya berisi satu warna. Karena keindahannya justru ada pada setiap keragamannya. Dan itu harus dimulai dari kita.